ternyata foto yang dia fotoin itu ada iniannya, ada sosoknya. Mungkin nanti gua ada, kalau dokumentasinya masih ada, gua tampil. Ada yang kena foto berarti bang, pas lagi foto musang itu? Jadi awalnya foto musang, jadi ada yang foto lah, ikut lah. Nah, sosoknya itu berwujud kayak manusia, cuman wajahnya itu ya mungkin kayak orang Belanda ya. Nah di situ bukan dia doang yang gue lihat, ada beberapa kayak pelayannya gitu sama anak kudanya bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di Besok Pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Gunung Argopuro, salah satu gunung trek paling terpanjang di Pulau Jawa ini, memang terkenal akan keindahannya. Di balik sebuah keindahannya tersimpan juga nih sejuta misteri di dalamnya. Baik itu di kalangan para pendaki ataupun masyarakat sekitar. Ada salah satu tempat yang menurut warga sekitar ataupun para pendaki dimitoskan atau disakralkan nih, yaitu Cikasur. Ada sebuah bangunan di dekat Cikasur, yaitu bangunan bekas Belanda nih. Konon di tempat itu sangat disakralkan dan dimitoskan sangat angker nih. Tak sedikit para pendaki yang mendapatkan teror dari tempat tersebut. Dan pada malam kali ini gue udah berhasil menghadirkan salah satu narasumber yang mempunyai kisah horor nih ketika melakukan pendakiannya ke Gunung Argopuro. Untuk lebih tepatnya, langsung aja nih gue sapa narasumber gue pada malam kali ini. Selamat malam Bang Apri. Selamat malam Bang Mange. Apa kabar nih Bang? Sehat. Alhamdulillah, sehat Bang ya. Sehat. Ini Gunung Argopuro Bang. Itu tahun berapa Bang kalau boleh tahu? Tahun pendakian itu saat 2016. 2016. Oke, sedikit aja Bang, mengalami kejadian apa aja Bang pada saat pendakian? Jadi pas saat pendakian tuh ngalamin kejadian-kejadian kayak melihat sosok noni Belanda, terus beberapa pasukan kerajaan. Noni Belanda dan pasukan kerajaan. Sama satu yang masih misterius tuh, satu sosok menurut gua tuh yang di puncak Dewi Renggani sampai di Danau Taman Hidup. Itu menurut gua tuh sama perempuan juga. Cuman gua nggak bisa mastiin itu apakah itu Dewi Rengganis atau bukan. Begitu perempuan aja. Perempuan. Tapi jelas nggak Bang lihat mukanya? Pakaiannya sih pakaian kayak pakaian Jawa zaman dulu ya. Pakaian kerajaan. Kayak apa? Kayak kebaya ya mungkin ya. Kayak cantik kebaya. Bang. Kalau cantik sih cantik banget. Oke, untuk lebih jelasnya nanti bakalan ceritanya Bang ya, pengalaman pendakian horornya di Gunung Argopuro nih. Namun sebelum kita masuk ke ceritanya, bagi teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu, like, comment, and share. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari Besok Pagi. Jangan lupa juga di follow Instagram Besok Pagi, karena di situ banyak banget informasi mengenai seputaran trip pendakian, sewa rental outdoor, atau bagi teman-teman yang pengen menjadi narasumber, bisa juga langsung DM aja ke Instagram Besok Pagi. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Oke Bang Apri, bisa diceritain nggak nih Bang dari awal pendakian itu seperti apa tuh Bang pendakian? Gue mulai nih Bang. Oke, siap. Jadi sebenarnya awal mula pendakian ini gue kagak ada rencana Bang. Jadi gue ada trip ke Rakum di Gunung Semeru sama Bromo. Oke. Setelah gue trip Rakum sama Bromo, pas di bawah gue ngeliat kabar lah teman gue tuh jalan ke mana Gunung Argopuro ini. Di satu momen temen gue ini nyeletuk kayak kita nyusulin aja yuk sana. Oke, gas gue bilang gitu kan. Ya udah. Kemudian habis dari turun dari Rakum kan ada trip lagi tuh apa? Tripnya jalan ke Bromo ya gitu. Tripnya ya? jalan ke Bromo. Iya, tripnya jalan ke Bromo. Nah, habis dari Bromo itu gue langsung ke mana? Gerbang Probolinggo, Bang. Nah, dari gerbang Probolinggo gue itu emang ada niatan nyusulin temen gue tuh bertiga kan. Nyusulin bertiga dari gerbang Probolinggo, gue kagak naik angkutan. Gak naik angkutan umum. Nah, naik apa tuh Bang? Gue naik
kayak nebeng lah jatuhnya, nebeng. Sampai base camp Baderan. Sampai tapi bang? Sampai ngompreng gitu? Iya, alhamdulillah sampai. Beberapa kali nebeng itu sampai 3 kalian numpang lah, 3 kali mobil. Akhirnya sampai di alun-alun Besuki di Alpa. Nah di Alpa itu gue sempet beli beberapa logistik lah, kayak roti segala macem, buat perbekalan gitu kan. Nah dari situ gue mulailah menanyakan sama ojek sekitar. Di situ ada depan Alpa itu ada ojek. Gue nanya, Pak, ojek ke base camp Baderan berapa? 60.000 mas. 60.000? Iya, saat itu 60.000 ngomongnya. Mahal amat pak, gue bilang. Bukannya cuma 25.000, gue bilang gitu kan. Mas, sekarang bensin aja udah berapa? Kata dia. Iya sih. Udah gini aja pak, 40.000 mau nggak pak? Saya bertiga, gitu kan. Ya udah ayo mas. Tapi emang jaraknya jauh mas. Bukannya kagak mau 25.000. Coba mas aja. Nanti lihat sendiri jalannya kayak jaraknya ya. Jaraknya semana tadi ya kan. Ya udah tuh. Gue naik ojek sampai akhirnya tuh sampai base camp kan. Nah, pas nyampe base camp gue mikir sama temen gue, anjing ternyata jauh juga, gue bilang gitu kan. Ih pantas aja mahal, gue bilang gitu kan. Ya udah. Gue sampai base camp itu sekitar jam 3 sore, Bang. Di saat gue sampai base camp, ternyata rombongan yang gue mau susul ini, temen gue ini udah pada naik siang pas siang hari. Iya. Berarti ketinggalan dong lu. Berarti gue ketinggalan. Akhirnya gue berusaha buat ngurus izin lah pendakian. Gue izin sama petugasnya. Gue bilang, Pak, saya mau naik bertiga. Sekarang sudah jam 3:30 mas. Kalau mau besok aja gitu kan. Emang kenapa pak? Nggak bisa sekarang. Udah terlalu sore. Nanti kamu kemalaman di jalan gitu kan. Tapi saya mau nyusulin teman-teman saya pak yang tadi pagi naik gitu kan. Tadi siang gitu. Teman-teman kamu yang mana? Yang pakai love kata dia gitu. Iya. Nah itu ada satu orang yang turun lagi. Kayaknya sakit. Ada di dalam tuh. Coba kamu lihat dulu. Pas gue lihat. Ternyata itu bekas peserta gue dulu ke Semeru. Oh, dia turun lagi tuh? Iya, dia turun lagi karena sakit kan, demam. Terus gue tanya, kenapa mas? Sakit bang, ya kan? Oh ya udah, istirahat aja dulu. Kalau misalkan besok udah sehatan, kita susulin anak-anak gitu kan. Ya udah, oke. Ya udah tuh. Akhirnya malam pun tiba kan, Akhirnya kan sempet gue tadi sore itu sempat debat kan sama si petugasnya ini. Kenapa sih Pak agak bisa naik hari ini? Bukannya kenapa mas? Resikonya terlalu besar kalau kamu naik sore. Kamu nyampe di Pas Matahari 1 itu bisa tengah malam. Nggak apa-apa Pak. Saya tuh emang menyusun teman-teman saya. Gitu. Emang janjian saya tuh udah di Matahari 1. Mereka tuh kemungkinan di Matahari 1 atau Matahari 2. Bisa nggak Pak kalau mulai pendakian itu sebelum subuh gitu kan. Saya mau benar-benar mau ngejar gitu kan. Ya udah, kalau emang kamu maksa gitu kan. Nah, diizinin akhirnya tuh. Akhirnya diizinin. Nah, pas malamnya itu ngobrol lagi lah sambil dia bawain bubur kacang hijau, Bang. Oke. Bawain bubur kacang hijau, bawain tuh. Ya udah makan bubur kacang hijau, Mas. Iya, makan. Set. Masih bubur kacang hijau ngobrol. Udah tuh nggak tahu udah lumayan malam kan. Ya udah akhirnya istirahat. Gue di situ gue bertiga tidur, Bang. Gue tidur nggak tahu kenapa gue tengah malam tuh bangun. Jam berapa itu? Jam 1. Sekitar jam 1-an. Gue bangun. Nggak mandi sih, cuman kayak bersih-bersih cuci muka gitu kan. Cuci muka terus gue bangunin temen gue. Gue udah rapi dengan setelan buat siap jalan. Gue bangunin temen gue, ayo bangun. Jam berapa nih? Terus temen gue bangun, dia ngeliat jam kan. Apaan sih lu Pri? Gila, masih jam 12:30. Apaan jam 12:30 apaan? Gue bilang. Orang di depan udah pada rame, gue bilang gitu kan. Rame apaan? Kata temen gue.
Itu di depan rame tadi gue denger pada rame. Kayak ada orang. Ya udah. Mana Pri? Dia ngeluar, ngelongok. Nggak ada orang. Pas gue ngelongok, iya nggak ada orang. Gue ngeliat jam, anjir jam 12:30 gue bilang. Terus tadi Mimpi kali bang. ya mungkin kayak ngigo gue bang. Tapi ini rame. Pas aja Tapi emang gue ngerasain itu rame banget bang. Rame kayak udah pagi gitu. Menurut gue kayak udah pagi gitu. Ya udah gue akhirnya tuh tidur lagi bangun jam 3 kan. Jam 3 kira kita prepare. Terus gue menanyakan saat yang satu rombongan yang sakit itu kan, gimana badan udah sehat belum? Kayak besok aja bang, kalau misalkan besok gue nggak sanggup juga, gue kagak nyusul, gue kayaknya gue balik aja. Ya udah nggak usah maksain kata gue kan. Ya udah tuh gue jalan jam 3:30-an, gue gedor-gedor, si petugasnya ini kan masih tidur. Pak, ya bentar mas, dia masih pakai sarung kan, namanya masih tidur gitu kan, masih pakai sarung, keluar, bentar ya, saya panggilin ojeknya dulu, kata dia. Yaudah tuh gue nunggu ojek sebentar, sambil nyebat, ojeknya dateng, terus ditanyain sama ojek sampai mana mas? Sampai batas Makadam aja pak. Ya udah, ayo. Berapa itu? Itu sekitaran 25.000 lah gitu. 25.000. 25.000. Gue ngojek sampai batas Makadam jam 3:30 tuh. Sampai batas Makadam itu jam berapa? Jam 4-an. Dari jam 4 gue sampai batas Makadam, gue berdoa bertiga tuh sebelum trekking gitu kan. Berdoa, kelar doa gue jalan biasa bang. Tak. Di tengah perjalanan, biasa namanya kita jalan malam gitu masih gelap. Refleks, temen gue kaget. Di jalan paling depan, kaget ngeliat ada apa, lutung-lutung gitu kan, bilang, "Tuh apaan, Pri?" "Apaan?" Senternya, anjing lutung. Kaget, ya udah, lu depan dah. Bener juga ya, gimana kalau kita kemarin jalan sore, kata gue kan. Iya juga, ya udah, iya jalan dah. Makanya kalau dibilang ngerti ya. Iya, ya udah tuh akhir jalan. Akhirnya gue sempat berhenti juga sebelum sampai pos Matahari 1 tuh bang. Itu kan lewatin beberapa kebun kopi. Dulu tuh masih kebun kopi. Kalau sekarang kan mungkin udah lebar gitu, udah bisa ngojek sampai pos Matahari 1. Singkat cerita, akhirnya gue sampai di pos Matahari 1 itu jam 9:30 pagi. Gue sampai, gue iniin kan. Kayak ada suara pendaki nih, gue bilang. Jangan nih mereka, gue bilang. Pas gue sampai, oh iya bener anjir, gue bilang gitu. Rombongan lu tuh berarti. Alhamdulillah, ketemu juga, gue bilang. Lu gila pada nyusul ya kan. Iyalah, kan tadi udah bilang kalau nyusul ya nyusul, gitu kan. Ya udah tuh salaman kan. Gue kagak salaman bang. Gue ngeliat itu udah makanan ya kan. Gue Tubruk aja ya. pagi belum sarapan, udah kira sarapan. Aja. Ada yang nyeletuk temen gue, gila lo sarapan belum, apa ini salaman belum, udah makannya ya lapar gue belum sarapan gitu. Udah sarapan. Singkat cerita gue sarapan, mereka sarapan segala macam bareng-bareng dah tuh, udah mulai bareng-bareng tuh dari pos Matahari 1 bang. Habis itu mereka packing, gue masih santai lah, masih ya ngambil air ke bawah kan, ngambil air ke bawah. Terus jam 10-an baru kita jalan lagi. Jam 10 tuh kita jalan sampai menuju ke pos Matahari 2. Sampai pos Matahari 2 tuh kita break sekitaran jam berapa tuh? Jam 11-an. Jam 11 siang. Itu kita break. Menurut gua tuh terlalu cepet ritmenya, nggak tahu kenapa itu. Itu gue break itu prepare buat makan siang, tapi kata teman gue, ntar aja tanggung di alun-alun kecil. Iya juga sih, ya udah. Akhirnya nggak jadi makan. Akhirnya jalan lagi, habis break itu jalan lagi sampai keluar hutan. Keluar hutan tuh alun-alun kecil bang. Iya. Jadi keluar hutan alun-alun kecil, ada pohon satu yang sebelah kiri tuh
gue break di situ. Gue break, mereka pada masak buat makan siang. Akhirnya masak, udah biasa, aktivitas biasa, makan segala macam sama si Hahi. Udah kelar makan, kita biasa tuh foto-foto segala macam, ya kan. Jalan lagi sekitar jam berapa, jam 1, setengah 2, setengah 2 jalan lagi menuju alun-alun besar. Sama, sebelum masuk ke alun-alun besar kita masuk hutan dulu. Masuk hutan baru kita keluar sabana lagi kan, alun-alun besar. Alun-alun besar, ya udah kita nggak banyak foto-foto. Di situ kita cuman istirahat doang, minum segala macam, udah jalan lagi. Itu lumayan lama tuh istirahat di alun-alun besar. Singkat cerita sampai di Cikasur bang. Sampai di Cikasur itu udah sore. Itu benar-benar pendakian itu sepi banget bang. Cuman rombongan gua doang itu. Total aja 18 orang lah. Akhirnya gua putusin bikin tenda tuh yang di bawah pohon. Udah bikin tenda di situ, ngelingker. Itu jam 5 sore. Jam 5 sore kelar bikin tenda. Ada yang bagi tugas lah, ada yang buat nyiapin buat makan sore, ada yang buat ngambil air. Ya udah, gue milih ngambil air dong. Udah gue ngambil air sekalian mau bersih-bersih di Sungai Kolbu itu di bawah kan, mata air. Ada ini selada situ, nggak sempet ngambil. Ada selada. Nah, gue ngambil air sekalian ngambil selada kan. Yang teman gue ini satu ngambilin selada sekalian bersih-bersih juga kan. Cuman nggak pakai sabun bang, tetap. Kita nggak ada yang bawa sabun kan. Akhirnya udah ngambil air, balik dong ke campsite. Balik ke campsite. Awalnya bukan gua nih, ada yang janggal. Temen gua ngelihat sesuatu bang. Nyolek ke gua, "Pri, kenapa? Itu lu ngeliat nggak? Yang di mana?" Gua bilang, No. Dia nunjuk kan. Pas dia nunjuk, lah iya ya benar kata gua. Gua pikir gua doang yang lihat gitu kan. Itu di bangunan, sosoknya di bangunan kan. Di bangunan yang udah hancur itu ya. Iya, kalau sekarang udah hancur bang. Oh dulu masih ada itu, kayak gubuk-gubukan gitu kan. Nah gue yang saat itu gue ngeliat sosoknya itu berwujud kayak manusia, cuman wajahnya itu ya mungkin kayak orang Belanda ya. Nah di situ bukan dia doang yang gue lihat, ada beberapa kayak pelayannya gitu sama anak kudanya bang. Anak kuda. Nah, ya udah tuh. Ini gimana nih kata temen gue ya. Udahlah, biarin aja. Kata gue kan. Yang namanya kita naik gunung, udah kita bismillah aja, kita pikiran positif aja. Namanya alam ini kan, dunia ini kan cuman ada dua ya kan. Alam manusia sama alam Tuhan kan, alam gaib. Ya udah. Akhirnya tuh gue mutusin sama berdua temen gue kagak buat cerita, nggak buat speak up ke Teman-teman yang ya, lain gitu ya. anak-anak kan. Ya udah. Cuman tapi temen gue ini masih ngeliatin ke sono bang, ke gubuk itu. Iya. Gua colek. Woi, udah jangan liatin mulu, gue bilang. Gue bisikin gitu kan. Udah jangan liatin mulu. Iya. Udah tuh masak, nggak tahu, ternyata tuh udah maghrib lah, udah gelap kan. Wah, anjir udah gelap. Akhirnya udah tuh masang lampu, makan lah kita tuh, makan bareng. Masih hahihi bang, Nah temen gue ini nyolek lagi. Itu tadi siapa ya Pri? Gue juga bingung kata dia. Itu siapa tadi ya? Udah nggak usah dipikirin kata gue. Kalau lu dipikirin kata gue. Tapi gue juga bingung sih kata gue gitu kan. Masa ada ya? Kalau misalkan emang itu manusia gitu kan, ngapain kemari-mari pakai kuda, segala macam ya. Ada pelayan. Itu masalahnya tadi ya. Ya udahlah, nggak usah dipikirin. Slow, gue bilang. Udah tuh, habis makan, udah ngobrol. Gue bikin api unggun kan bang, ngobrol biasa.
sesama yang lain tuh ngobrol, saling cerita lah selama pernah pendidikan kemana aja gitu segala macam ya. Ngobrol, singkat cerita udah nggak kerasa tuh, ternyata udah dingin banget kan. Udah jam 8:30-an. Akhirnya pada masuk ke tenda masing-masing. Nah gue masuk ke tenda gue kan. Gue masuk tenda gue berbahan. Gue tidur di tenda tuh bertiga tuh sama yang teman gue nyusul ini. Yang gue tidur berbahan, tapi gue masih nggak bisa tidur bang, ya kan? Tapi dingin banget, gue mau keluar tapi dingin banget, serba salah ya kan? Udah tuh nggak kerasa jam udah ya jam 11-an, jam 11 malam, Akhirnya gue mau kencing kan, emang gue mau kencing bang, gue mau kencing keluar, buka tenda, keluar. Teman gue nanya, mana lu? Kencing. Tutup lagi pintunya, dingin. Iya, bawel kata gue. Ketutup bang, baru keluar, dah itu ada yang nangkring. Ada yang nangkring? Di puun. Iya. Kan ada puun tuh yang tengah. Tengah-tengah itu. Nah, itu ada yang nangkring di situ. Cuman gue kagak nggak sempet ngeliat bener-bener mantengin ke atas. Ternyata gue ujub. Gue masuk lagi ke tenda. Temen gue nanya, kencing cepet amat lu, dingin, gak kuat gue, ntar ya kencingnya, kata gue tahan bang kencingnya. Berarti lu gak jadi kencing tuh bang? Gak jadi kencing. Gue masuk lagi ke tenda, bahan kan. Berapa jam kemudian temen gue kencing, yang nanya tadi. Gue kencing pakai jaket ya gue, dingin gitu gue. Ya udah tuh keluar, dia keluar sama bang posisinya, baru keluar tenda ngelihat juga, terus masuk. Lu apa nggak ngomong? Itu dia. Emang apa yang lu lihat? Tuh apaan yang di luar? Kata gue. Temen lu ngeliat juga berarti? Ngeliat juga ya kan. Terus nggak jadi kencing. Aja dah, ntar ya. Belet banget ini gue, tada. Udah tuh dia akhirnya mutusin gali ituan tuh bang. Gali kan depan tenda masih ada space kan. Gali di situ. Aku kencing di sini aja, bodo amat kata dia. Di terasnya berarti? Iya, di terasnya kencing di situ. Gue bilang kubur lagi, awas lo gede kubur bau anjing gue bilang. Temen gue yang satu bangun. Lu ngapain sih berdua berisik banget? Kencing. Ini lihat tuh temen lu kencing tuh depan tenda. Goblok, awas aja lu kena tenda gua ya kan. Agak aman kata bocah gitu. Ya udah tuh. Akhirnya gua kagak jadi kencing bang, gua tahan. Temen gue yang satu ini gara-gara kebangun, akhirnya dia kencing tuh. Oh, dia keluar juga tuh? Keluar. Nah, kalau dia sempat kencing di luar. Dia keluar kencing, nah balik dari kencing, dia ngeliat, lari, masuk tenda itu buru-buru. Ngapa sih lu buru-buru? Kata gue. Anjir lu, itu apaan di depan ya? Dari tadi gue itu berdua-dua yang lagi gue yang gue omongin, makanya kencing di sini, gue kata gitu kan. Berarti dia juga ngeliat sama. Terus akhirnya itu siapa ya? Tahu siapa, gue bilang setan kali, gue kata gitu. Tapi udah kencing, udah abis kencing gue balik mau ke tenda, kagak sengaja ngeliat ke atas kan, yang bintang cakep banget pri, gitu dia. Niat gue tuh mau ngambil kamera, anjing kata dia. Ada gituan ya kan. Tapi sosoknya apa sih bang itu kalau betul bang? Kuntilanak apa bang? Mungkin itu ya kuntilanak bang. Ya mungkin ya, temen gue sih ngeliatnya nggak jelas. Cuman yang teman gue ini yang terakhir ngomongnya sih kayak ada rambutnya panjang. Gitu. Udah tuh singkat cerita tidur. Udah lah tidur. Tapi gue masih tidur bang. Anjing dingin banget gue bilang. Emang malam itu dingin banget bang. Itu malam dingin banget. Menurut gue tuh parah sih. Argopuro yang lagi itu tuh gue parah banget. Itu sampai pagi-pagi gue keluar itu tuh embun-embun es, embun-embun tuh ada bang di Cikasur. Kata gue anjir, pantes aja gue pakai SB aja. Beku berarti tuh? Beku bang, sepatu gue pada beku. Sepatu gue di depan, di atasnya gitu. Es mulu gue kerukin kan. Gue tuin
Anjir, panas aja kata gue malam menggigil. Gue nggak bisa tidur bang kalau dingin banget. Udah tuh pada foto-foto pagi-pagi, fotoin merak segala macem ya kan. Sempat ada yang jalan tuh yang ke arah lapangan landasan terbang ya. Mereka ada yang ngeliat ini rusa katanya. Ada yang, bang sono rusa bang. Ya tapi jangan sono lu. Siapa tahu di belakang rusa ada Macan. Predatornya ya kan. Iya. Akhirnya balik lagi tuh. Tadi dia mau moto rusa tuh kan dia bawa kamera gitu kan. Mau moto si rusanya. Akhirnya nggak jadi. Gue bilang jangan jauh-jauh lu. Gue bilang. Tahu-tahu ntar bukannya rusa yang lu foto, macan gue bilang. Terekam lu. Nggak lucu kan gue bilang. Masuk berita ya. Iya, akhirnya balik tenda tuh. Udah tuh. Sarapan lah kita. Ngobrol. Lu semalam ada yang nanya, lu semalam udah 3-3 berisik banget. Ngapa sih? Kayak gue denger apa-apa gue kencing, dingin banget. Gue kata gitu aja ya kan. Kencing dingin banget, habis gue udah keluar dingin banget. Pas pagi ternyata embun es. Panas aja gue kata gitu kan. Oh, gue kira kenapa lu berdua 3-3 pada berisik-berisik ya kan. Padahal mah terjadian lihat ituan yang nangkring ya kan. Cuman gue agak ngomong aja sama anak-anak tuh pas di pendakian. Ya udah makan tuh. Makan pecel, ini selada air. Iya. Sambal pecel ini kan. ya. Makan, kelar makan packing dah tuh kita. Packing lagi. Nah, rencana awal bang, kita tuh target itu di ngecamp selanjutnya itu di mana namanya Sabana Lonceng. Oh, awal niatnya. Cuman satu ya mungkin terlalu ini ya kita jalan terlalu siang. Soalnya gue jalan itu sekitar jam 10:30 dari Cikasur. Siang banget. Iya siang, kebanyakan foto-foto bang biasa. Foto-foto dulu kan. Udah jalan 10:30, mulai jalan dari Cikasur. Udah. Naik tuh kan, naik. Nah dari atas ternyata view-nya lebih bagus. Tuh ngeliat ke Cikasur kan, foto-foto lagi, foto-foto. Lama lagi jadi. Lama lagi, udah tuh. Bilang, jangan lama-lama, gue bilang. Terus kita kesorean lagi, udah yuk. Udah tuh akhirnya jalan biasa. Itu nggak ada, kalau pas pendakian, pas trekking itu nggak ada apa-apa bang menurut gue tuh. Jalan normal gitu kan, pendakian. Sampailah tuh di Cisentor. Di Cisentor itu gue nyampe itu sekitar jam berapa? Jam 3 apa? Jam berapa? Jam 2-an, jam 2 sore. Nah akhirnya gue temen-temen gue pada mutusin tuh udah break makan siang, kita belum makan siang. Iya juga sih. Nah untungnya sebelum dari Cikasur mereka tuh udah pada ini, jadi udah pada masak bang, jadi tinggal makan. Jadi udah pada udah dimatengin, gitu iya, ya? udah dimatengin, jadi nesting, tinggal dimakan doang. Ya udah makan. Pas di Cisentor makan tuh, gue bilang, nih enak nih makan di sini, gue bilang. Kan di Cisentor tuh ada inian ya, ada bangunan kayak saung gitu ya. Iya. Gue bilang makan di sini aja. Ntar dulu Pri, makan anak-anak pada cuci tangan, sekalian ngambil air. Ya udah, gue nungguin di atas. Terus temen gue teriak, Pri, makan di bawah aja. Anak-anak juga sekalian pada sholat di bawah. Emang kenapa sih di sini aja? Kata gue di sini enak, gue bilang. Udah nggak usah gelar-gelar matras gitu kan, tinggal di saung. Ah udah di bawah aja di bawah. Nggak tahu tuh pada kenapa ya kan. Gue juga bingung. Emang sih di mana namanya? Di Cisentor itu emang awalnya lembab bang, menurut gue. Nah di lembah gitu kan, di lembah. Udah tuh akhirnya gue yang ngalah. Gue turun lagi ke bawah ke sungai. Makan di situ. Ada yang sholat. Nah, gue jalan lagi tuh jam 3, setengah 3. Jam 3-an lah. Jalan lagi tuh. Tuh gue jalan lagi tuh naik lagi kan. Itu anjir nih naik lagi. Iya, katanya landai ya. Kata temen gue, kata lo Argo Puro landai. Ya kan katanya. Lu belum ngerasain aja kata gue. Kan katanya doang ya. Udah rasain aja, nikmatin, gue bilang. Udah nikmatin aja. Ya udah. Sambil gerutu ya. Najis kata dia. Udah jalan tuh.
Nah pas dari Cisentor ke Rawambik kan pos selanjutnya kan Rawambik tuh bang. Nah sebelum sampai Rawambik tuh emang Argo Puro kan terkenalnya treknya lebat ya. Nah itu alang-alang tinggi-tinggi bang, lumayan lah seinian gua. Nah gua jalan gini-gini tuh, set lah. Gua ini jangan sampai macan aja nih dalam hati gua kan, jangan sampai macan aja nih yang keluar. Ya. Terus udah tuh normal. Nah sebelum sampai di Rawambik bang, tuh gua sempat istirahat. Sebelum pas tanjakan terakhir tuh bukit terakhir, gua istirahat. Yaudah break dulu break. Gue bilang, anjir udah jam 4:30 lagi ya kan. Udah break dulu dah, udah break. Sebat ya kan. Nah itu posisinya enak banget tuh bang. Sadu yang ada kabut sore-sore gitu kan. Terus, yuk jalan lagi. Udah jalan lagi itu akhirnya. Terus jalan lagi. Sebelum Rawambik, jadi teman gue ada yang kencing bang. Ada yang kencing, dia nggak tahu kalau main asal kencing aja ya kan. Nah pas gue sampai ke dia nih, goblok, itu patok siapa lu kencingin? Jadi dia kencingin kayak patok inian bang, kayak nggak makom ya. Iya itu kan ada tuh sebelum. Enggak, gue juga sebelum Rawambik kan ada tuh. Iya, sempat ketemu juga itu pas kan maghrib ada patok kan. Iya, Nah, kayak kuburan gitu bang. Sebelah kanan kan. Iya. Nah dia kencingin itu bang. Gue bilang, sembarangan lu, gue bilang. Oh iya, dia langsung pindahin tuh, pindahin ya. Aduh maaf, sama dia akhirnya dicuci bang sama dia. Maaf. Gue bilang nggak tahu berarti ya. Kata gue dongo tuh gue ya kan. Nah pas itu jalan lagi normal ya kan, jalan normal. Kata gue sambil ketawa-tawa tuh, kata gue dongo, jangan sampai gampang apa ya kata bocah nih. Udah tuh jalan sampai maghrib bang, akhirnya di Rawambik turun kan. Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keyword besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. Nah dari sini sampailah tuh kan turunan tuh, sampailah di Rawambik jam 6 sore maghrib kan. Terus gue ngomong sama temen gue, woi, mau camp di mana? Ini udah maghrib, gue bilang. Kita kalau mau ngejar sama aja nggak bakalan sampai. Yang ada kita nyampe malam, jam 8-an, gue bilang gitu kan. Ini sekitar berapa jam, Pri? Masih sekitar 2 jaman dari Rawambik ke atas dengan trek yang lumayan nanjak, gue bilang. Katanya landai. Iya, lumayan nanjak gitu kan. Ya udah dah, camp di sini aja. Udah camp di situ lah. Nah, camp lah, kita memutuskan camp di Rawambik, di tenda. Nah, karena di Rawambik itu ada mata air, ya udah ada yang ngambil air bang, terus ngambil air biasa. Awalnya bingung bang, itu kayak gundukan tanah tapi pada kayak nguruk-nguruk gitu kan. Gue nggak tahu tuh kalau itu dinin babi kan. Ya udah tuh gue tidur. Pada ada yang tiduran, rebahan, ada yang masak. Nyampe makanan datang tuh, makanan mateng lah. Makanan matang makan bareng kita, ngobrol biasa, nggak ada apa-apaan, ngobrol lah. Nah pas udah kelar makan biasa tuh nyebat, ngerokok, yang ngobrol-ngobrol, yang rebahan tidur kan. Udah tuh sekitar jam 9-an pada masuk tenda lagi, istirahat, masuk tenda, istirahat, tidur besok samit, kata gue. Iya masih jauh nih perjalanan, ada yang iya, yaudah tidur. Nah, pas tidur, biasa bang, gue pengen kencing. Mau kencing kan, gue kencing tuh, keluar. Tapi berani tuh malam itu? Berani, itu mah berani. Tapi emang dingin banget bang, gue akuin dingin banget. Posisinya tuh lagi emang lagi dingin-dinginnya. Gue kencing, keluar, kencing kan. Lu kata gue apaan lo ya kan, sok. Kayak nguruk-nguruk gitu kan. Pas gue kenain pakai headlamp gue, babi, kata gue gede banget. Jadi belakang tenda itu kan kayak sabana kecil gitu lah. Nah itu dia lagi kayak ngurek-ngurekin umbi-umbian di rumput gitu bang. Makanin cacing, kayak cacing sih. Makanin cacing. Wah tuh gue babi. Emang sih babinya takut kalau ngeliat pas gue senderin langsung kabur dia. Udah tuh kebalik lagi ke tenda. Gue ngerokok bang, depan tenda, jas. Nah gue, wah ini bintang cakep banget gue bilang kan. Nikmatin tuh malam itu sendirian.
temen gue keluar kencing. Belum tidur Pri? Belum. Mana lu bang? Kencing gue. Yang jauh-jauh belang tendanya ntar suduk babi lu kata gitu. Ya udah dia kencing tuh. Udah kencing. Dia sempat nemenin gue ngerokok ya kan, ngerokok. Udah gue tidur kata dia. Kelar ngerokok tuh. Gue tidur udah malam. Ya udah tidur aja bang. Ntar gue masuk. Ya udah kelar ngerokok. Gak lama dia masuk, gue masih ngerokok bang, masih ngopi, lagi bikin kopi. Gue melengos nih ke kiri, dari ke arah tanjakan, ke arah turunan yang dari arah Cisentor tuh. Gue ke arah situ, das. Anjir gue bilang, gue sampai nampar diri gue sendiri kan. Bak, anjir yang gue liat ini bener bukan nih, gue bilang. Gue diem dulu kan, nah. Udah tuh jala dia mereka itu yang gue lihat itu jadi sosoknya modelan kayak gini bang. Lu pernah tahu ini nggak kayak kerajaan yang dulu kayak pasukan perang lah, Kayak prajurit. ya prajurit zaman dulu gitu. Nah itu yang gue lihat kayak gitu bang. Banyak. Itu banyak banget bang. Ada yang naik kuda, ada yang jalan kaki, ada yang bawa bulumbul, ada yang bawa tombak gitu kan. Itu makanya gue sampai nampar diri gue sendiri kan. Bu, anjing. Ini gue mimpi apa gimana gitu. Tapi gue sakit, gue tampolin kan. Anjir. Tapi dia kagak nggak melengos, nggak ngeliat ke gue gitu, nggak ngapa-ngapain. Udah tuh gue liatin tuh gue. Anjing. Tapi masih dalam pikiran gue, anjing. Emang iya ya di dunia ini di zaman sekarang masih ada gitu yang mau ngejarah pakai pakaian gini, keraton mana gitu kan yang ngejarak sini. Mana lagi ada acara apaan sampai mau kemari-mari gitu kan. Kayak nggak mungkin gue bilang gitu kan. Ya udahlah. Gue diemin tuh. Tapi banyak bang. Itu banyak banget posisinya itu. Ya mungkin ratusan lah kalau bisa. Kayak berbaris gitu berarti. Baris kayak ya itu nggak tahu dia mau berangkat mau perang atau mau habis pulang perang. Jadi kayak benar-benar pasukan. Kayak berbatalion-batalion gitu bang. Wah keren banget itu. Kalau menurut gue sih keren. Itu benar-benar dikasih wujud kayak gitu. Wah anjir kayak gue nonton film langsung aja. Film diceritain zaman dulu tuh secara langsung gitu. Ini lo sejarah nenek tuh kayak gini begitu. Nenek moyang lu kayak gini ini segala macam. Wah kata gue. Udah tuh. Akhirnya gue mutusin kagak udah. Gue diem aja kagak mau cerita-cerita ke anak-anak ya kan. Gue diem. Masih depan tenda tuh tapi sambil mikirin bang, anjing tadi siapa yang gue lihat anjing. Tapi sempet nggak pas gue tampol yang terakhir itu pas gue ngeliat lagi nggak ada bang, kan dia jalannya tuh ke arah Sabana Lonceng kan. Nah pas gue lihat lagi ya anjing nggak ada tadi. Yang gue lihat siapa anjing tadi banyak banget, nggak mungkin dong kalau pasukan sebanyak itu tuh bisa langsung secepat itu ya kan. Secara logika gitu. Anjir ya udah dah, gue akhirnya udah baca doa, terus akhirnya gue tidur bang. Gue paksain tidur, sampai akhirnya gue nggak bisa tidur sampai pagi tuh jam 4-an itu gue baru bisa merem jam 4-an tuh. Gue ngeliat jam kan, wah jam 4 gue harus merem nih, kalau enggak besok gue beler ya kan, nggak ada jalan trekking. Udah gue paksain tidur, udah mulai pagi, anak-anak bangun. Ayo jalan-jalan lagi, packing gitu kan, yang masak tuh, ada yang ngambil air masak. Mana anak-anak kagak ada yang tahu itu kalau gua ngeliat pada ngeliat yang semalam gua lihat tuh nggak ada yang tahu bang. Akhirnya udah tuh masak, ada yang masak. Kalau gua bantuin masak tuh, tapi gua sambil mikirin tuh bang, itu siapa yang malam tuh? Teman gua nepok tuh, lu ngapa Pri bengong aja? Nggak apa-apa bang, gua bilang. Gue kurang tidur gue kata gitu kan, kurang tidur ya udah, lu lagi ngerokok aja sih malaman gitu. Udah akhirnya tuh makan bareng, udah makan nafsu banget tuh pada makan banyak gue bilang jangan banyak tuh abis ini tanjakan gitu kan. Udah kelar makan kita beres-beres tenda itu sekitar jam 8:30 jam 8 Jam 8 udah rapi tuh. Jam 8 pagi udah rapi tuh. Akhirnya jam 8:30 kita jalan menuju Sabana Lonceng. Normal bang, mendakiin itu sebenarnya normal aja gitu kan. Jalan
sekitar 1,5 jam lah sampai di mana namanya Sabana Lonceng. Sabana Lonceng kita istirahat dulu, break. Akhirnya kita mutusin summit itu nggak pakai keril bang. Oh, ke Rengganis dulu ya. Iya, kita taruh keril kita ditaruh di pohon di Sabana Lonceng tuh kan ada tempat area camp yang pinus-pinus tuh. Kita taruh situ, kumpulin. Kita summit ke puncak Rengganis dulu nih yang sebelah kiri kan. Ya bawalah air secukupnya sama makanan ringan gitu kan, snack gitu kan. Summit normal bang, cuman 20 menitan ke atas tuh, 20 menitan lah, iya. Anak-anak sampai di puncak Rengganis pada foto-foto tuh, pada girang-girang banget kan. Ya, buat. Nah, tapi ada satu momen gue kagak bengong bang di situ. Jadi gue kan di puncak Rengganis itu kan ada kayak situs gitu kan ya, yang apa namanya kayak bekas candi apa, kayak bekas kerajaan apa gimana gitu kan. Kayak bangunan kerajaan gitu ya. Nah, mata gue tuh selalu ke situ bang. Mata gue selalu ke situ kan, kata gue, anjing ini bangunan keren banget. Kata gue. Dalam hati gue gitu kan, anjing bangunan ini keren banget. Bisa ya orang dulu bikin sampai di atas ini gitu. Dalam hati gue gitu kan ngomong gitu kan. Kagak pakai semen lagi ya. Iya nggak pakai semen. Iya nggak pakai semen. Nah terus temen gue nepok, Dar, lu ngapain Pri? Enggak, ini gue ngeliatin ini bangunan keren banget anjir menurut gue. Ini situs paling bersejarah anjir di atas gunung. Coba lu pikirin zaman dulu anjing ngangkat batu. Ya juga ya. Udah tuh mereka pada foto-foto lagi. Nah gue masih ngeliatin itu bang. Nah, ada tuh. Nah pas gue saat ngeliatin bangunan itu, nah gue sempat nyusul anak-anak turun kan. Nah gue turun. Nah tapi anak-anak ke bawah lagi, gue rada meripir ke arah mendekat bangunan itu kan. Gue liatin, gue foto-fotoin tuh, cerek. Nah pas gue lihat ada ini kan bang, ada kayak perempuan Bang. cuman kayak gimana ya, tapi bawaan hati gue tuh ayo lu kesini gitu. Nah cuman lagi-lagi temen gue bang nepok pas gue saat mau jalan menuju ke sana tuh, gue ditepok, dak lu mau kemana, anak-anak bawah. Enggak, gue langsung gue mau foto ini, langsung refleks gitu bang. Akhirnya gue foto tuh, krek. Ya udah tuh, turun bawah tuh udah kagak nggak ngapa-ngapa. Akhirnya sosok perempuan ini jelas nggak lu ngeliatnya? jelas bang, kayak modelnya tuh pakaian kebaya, rambut panjang, cantik banget bang menurut gue. Wajahnya warna apa tuh? Kalau baju itu apa ya, kayak coklat-coklatan, hijau kecoklat-coklatan gitulah. Kebaya bang, kayak baya gitu, batik gitu, kemben. Udah akhirnya gue ke bawah. Akhirnya gue diem tuh di pohon. Ini gimana nih teman-teman gue ya, muncak lagi nggak ke Argopuro? Terus masih diem tuh. Gue ditanyain langsung, ditepok, lu tadi bengongan ya kan? Oi, kata gue, iya ngapa? Gue capek banget, ngantuk gue kata gitu kan. Ini mau gimana? Mau summit langsung bawa carrier apa tasnya ditinggal aja? Kalau menurut gue langsung aja, jadi kita langsung lintas turun ke bawah. Lagi-lagi temen gue kesepakatannya summit nggak pakai carrier bang, jadi balik lagi ke Sabana Lonceng kan PR ya. Lah, iya jadi pas dari summit jadi kan dari mana nih? Dari Sabana Puncak Rengganis. Turun lagi kan ke Sabana Lonceng. Iya. Naik tuh ke Puncak Argopuro. Iya. Habis berdebat itu kan, naik Puncak Argopuro. Itu foto-foto segala macam. Puncak Argopuro nggak begitu kelihatan kan. Kalau beda sama Puncak Rengganis. Udah, anak-anak situ nggak banyak foto-foto kan. Turun tuh ke puncak yang Puncak Hiang ya kan. Puncak Arca foto-foto. Udah. Nah kan itu turun dari Puncak Arca kan ada cabangan tuh, ke kiri sama ke kanan. Gua ngambil kiri, jadi turun lagi, balik lagi ke bawah. Ke mana? Iya, ke Sabana Lonceng. Iya, Sabana Lonceng. Mau ngapain turun lagi bang? Kan keril masih di Sabana Lonceng. Lah ngapain kagak di bawah kerilnya? Iya nggak tahu itu kenapa. Maksud gua sayang banget. Enggak Pri, emang ada yang tahu teman-teman lu pada itu?
nggak ada yang tahu. Maksud gue, ya udah sih bawa aja, makan di atas aja. Kalau nggak ntar aja. Jadi pada ribet buat makan bang. Udah makan di sini aja enak, adem. Ya udah. Akhirnya gue yang ngalah kan. Ya udah balik lagi tuh. Balik lagi sama lonceng makan. Udah tuh ya kan. Singkat cerita jam 12. Enggak, jam setengah 1. Setengah 1 itu makan anak-anak. Makan. Tuh makan lagi tuh makannya enak tuh bang. Rendang, ada yang buat rendang. Ingat banget gue. Ada yang buat rendang. Makan. Pada berebutan kan rendang. Ada yang dapat ini ya. Lengkoas. Iya lengkoas bener. Dikira rendang ya kan. Dia udah ngambil ya kan. Wah gue dapet gede banget nih. Pas dimakan. Mampus lu kata gue lengkoas gitu gue. Anjing kok rasa begini. Pas dibersihin sama dia. Anjing lengkoas ya dia. Brengsek gitu. Gue ketawa-tawa ya kan. Udah tuh. Udah kelar makan pada ketawa, masih ketawa-tawa tuh, ngerokok, ketawa-tawa. Udah foto-foto tuh, kan awalnya nggak pada sempet foto-foto kan di Sabarang Lonceng itu. Udah foto-foto. Udah, beres foto-foto itu sama makan, buat lanjut perjalanan lagi tuh sekitar jam berapa? Jam 2 lewat, jam 2 lewatan, jam 2 lewat 10 lah. Itu buat jalan lagi bang. Jalan lewat bawah gua akhirnya. Melipir. Berarti nggak langsung dari puncak turun ke bawah gitu ya? Nah, lewat jadi Dipelipirin punggungan itu? Iya, lewat bawah pelipir, cas. Tembusnya itu yang tadi turun puncak Hyang cabangan itu. Yang pertigaan itu? Iya, tembusnya di situ. Iya. Turun tuh. Nah, dari situ udah mulai curam tuh. Turun kan. Wah. Ada yang nyeletuk. Wah, gila kalau misalkan ada yang naik lewat Bermi, jalurnya begini, kacau juga ya. Iya, enak itu. Iya kan gue bilang. Argo Puro nggak semuanya landai, tai gitu gue. Iya, landai cuma Sabana doang. Ya udah tuh akhirnya mereka pada turun kan. Udah ada yang mulai otek lah, dengkulnya krek. Gue jalan aja, tak. Nyampe di bawah tuh Kalimati gue sempet jauh bang, ninggalin rombongan. Gue break dulu situ ngerokok, sambil nungguin mereka kan. Udah nungguin mereka. Udah mulai rapet, gue jalan lagi jalan normal, udah kayak normal, sampai di pos Cemoro 5 itu sore itu bang, itu udah mau jam berapa? Itu beakan break bang, pas turun itu beakan break karena gue nungguin yang belakang kan. Iya. Gue nyampe di pos Cemoro 5 itu jam setengah 5 sore. Iya. Nah itu gue nyampe pertama kan, anak-anak belum ada. Ya udah akhirnya gue berhenti. Daripada gue jalan sendirian nih kan, ntar dikata apaan ya. Udah gue berhenti, gue ngerokok lagi nungguin. Sampai gue ketiduran bang di situ setengah jam. Akhirnya temen-temen gue pada nyampe jam 5:30. Gue bilang anjir mau jalan tanggung maghrib. Yaudah dah, break aja dulu bentaran. Bari nunggu maghrib. Akhirnya break bang setengah jam ya kan, lumayan ya. Pada break tuh. Break sambil pada foto-foto, akhirnya foto-foto sunsetan. Dari situ kelihatan tuh view-nya. View-nya matahari terbenam. Udah azan udah lewat. Jalan tuh. Gue bilang siapin headlamp-nya sama ini aneh ya. Gue bilang ini jalanannya udah mulai masuk hutan lumut abis ini. Ya udah iya. Jalan. Jalan dari Cemoro 5 itu masih melipir bang. Melipiran punggungan gitu kan. Melipir set. Baru tuh masuk udah mulai ke hutan lumut. Nah hutan lumut itu udah mulai rapet bang, hutan lagi kan. Hutan udah jalannya jangan dijauh-jauhin, dirapetin, gue bilang gitu kan. Udah jalan rapet. Biasa tuh kalau malam kan gitu ya, namanya jalan malam. Kadang ada yang bilang awas akar, gitu. Nyamber ke belakang ya. ya. Ngomong tuh, gue jalan nomor 3 paling depan lah. Awas akar pri, ya pas yang ketiga kalinya, awas akar. Astagfirullah kata gue. Anjir apaan tuh? Berhenti. Yang belakang gue nubruk bang, buk. Apa lu pri? Kagak, tadi gue ngeliat kaki itu gue. Kaki? Iya jadi kaki kayak malang gini bang. Jadi pas gue kira temen gue kan yang depan itu bilang akar ya gue bilang. Nah pas gue mau ngelangkah, astagfirullah, makanya gue nyebut astagfirullah kan. Gue ngeliat kaki. Bukan akar? Bukan akar. Ngeliat kaki kan. Temen gue yang belakang gue nubruk. Mau apa pri?
Enggak, tadi gue ngeliat kaki anjir. Gua bilang, lu ngaco-ngaco aja udah. Tuh gue di situ udah mulai kayak udahlah cerita aja kata gue. Udah. Tadi gue ngeliat kaki, tadi gue masih umpet-umpetin gitu bang. Tadi gue ngeliat kaki. Apaan sih lu, kagak akar bego. Pedi center, iya anjing akar. Tapi di situ kagak ada akar bang. Tuh akar tuh, kagak tadi bukan yang ini gue bilang. Ada kaki baik, gede banget gue bilang gitu. Udah. Akhirnya daripada berdebat kata gue, udah jalan tuh. Suka cerita kata gue, anjing jauh banget ya kata gue. Dulu gue kagak jauh-jauh banget menurut gue ya kan. Ini udah kelihatan nih bang, kayak danau gitu kan, ada cahaya kata gue kayak danau. Ternyata masih melipir kan, masih melipir. Kita jadi muterin danau, iya muterin danau. Singkat cerita gue sampai di danau itu jam 9 malam, setengah 9 malam. Udah tuh, gue akhirnya diriin tenda di dekat yang sekarang itu toiletnya udah rusak tuh. Sekarang jadi kayak buat gudang. Nah, gue diriin tenda dekat situ kan. Udah diriin tenda, yang masak, yang ngambil air tuh. Udah normal aja bang, menurut gue normal. Habis masak, udah tuh canda-canda. Nah kan di sekitar Taman Hidup itu ada inian bang, kayak musang. Jadi itu emang lagi tuh anak-anak lagi pada males maksudnya bekas-bekas nestingnya yang masak itu kagak pada diberesin. Musang udah dateng tuh ceritanya. Nah gue masih di depan tenda ngerokok, ngopi. Anjir musang itu gue gede banget. Terus teman gue yang di tendanya ini, yang di depannya ada nesting ini, dia bangun, iya gede banget, akhirnya dipotoin temen dia. Kira. Nah singkat cerita tuh bang, ternyata foto yang dia fotoin itu ada iniannya, ada sosoknya. Mungkin nanti gue ada, kalau dokumentasinya masih ada, gue tampil. Ada yang kena ke foto berarti bang, pas lagi foto musang itu. Jadi awalnya foto musang, jadi ada yang foto lah, ngikut lah. Nah, lanjut tuh, jadi selama pas dia potong-potong musang itu, dia nggak ada apa-apaan bang, nggak ada yang tahu kalau itu ada yang kefoto gitu ya. Iya. Berarti pas tahunya pas udah di bawah ya, pas turun. Gitu. Nah, gue sempet tidur bang. Jadi tidur gue itu, gue baru sekalinya itu tidur di Taman Hidup, gue mimpi bang. Mimpi bang. Jadi gue mimpi, tapi bukan mimpi basah ya. Jadi mimpi tidur itu, pas tidur itu gue mimpinya itu sosok yang gue lihat di puncak Rengganis bang, dengan pakaian yang sama lah. Menurut gue masih apal banget, itu dia banget kan. Di mimpinya itu dia kayak ngajak gue untuk ke arah danau. Cuman guanya tuh masih nggak mau. Gue juga nggak tahu kenapa, gue masih nggak mau ke arah sana gitu kan. Gue nggak mau ke arah dia nyamperin dia lah gitu. Udah akhirnya gue berusaha, di mimpi itu gue berusaha untuk berdoa juga kan. Baca doa. Akhirnya gue bangun bang. Gue bangun, nggak terasa itu di jam 3 subuh. Jadi jam 3 dini hari lah. Jam 3 dini hari akhirnya gue bangun, keluar tenda, masak air, gue ngopi. Akhirnya gue tenangin diri, gue ngopi, gue ngerokok kan. Terus temen gue bangun, lu tidur Pri? Baru bangun gue, nggak bisa tidur lagi, gue bilang gitu. Udah gue ngopi aja, gue kata gitu. Udah tuh gue ngopi. Nah ternyata di dekat danau itu ada yang camping bang, mungkin kayak yang nyari burung ya. Gue nggak tahu juga sih, soalnya gue pas malam itu nggak ke arah sana. Singkat cerita pagi, anak-anak udah pada bangun, pada ceria tuh ya kan. Semalam udah musang, gede banget. Nih fotonya nih. Nah, unjuk iya. Nah, pas di foto dikasih unjuk itu anak-anak gak ada yang ngeh tuh bang. Sama yang di foto musang itu. Iya.
Yang ikut itu ya. yang dijepret itu ya kan. Udah tuh normal aja ya kan, nggak ada yang tahu. Ngengeh tuh pas di bawah. Akhirnya udah masak kita jalan rada siangan aja, masih ke bawah deket gue bilang. Paling jalan 3 jam lah, 4 jam normal. Iya bang, iya udah tenang gue bilang. Udah cepet banget ini mah, udah ke bawah santai gue bilang. Tinggal turun doang, ya udah. Akhirnya anak-anak masak, jalan itu habis zuhur jalan, habis pada sholat zuhur itu logistik semuanya tuh dihabisin semua, makan besar lah itu, semuanya dimasak. Jalan, habis makan kita jalan lagi menuju base camp Bermi. Nah pas di perjalanan base camp Bermi itu emang jalannya tuh udah lumayan ini bang, beda sama kayak di Baderan. Dia pohonnya itu lebih besar-besar kan. Jalan, wah tuh ada yang bilang, ya pohonnya gede-gede banget. Iya beda ya sama di Baderan, beda. Di sini mah kebanyakan pohon-pohon damar, gue bilang gitu kan. Udah tuh jalan, nggak cerita. Ini jauh amat bang. Iya masih jauh lumayan lah, gue bilang. Tapi itu ada suara inian, dangdutan. Iya bawa angin, gue bilang. Tenang aja udah. Belum sampai ya gitu ya. Masih jauh, gue bilang. Udah pokoknya jalan aja, gue bilang. Jalan. Akhirnya pas keluar hutan pada teriak-teriakan tuh bang. Keluar hutan teriakan. Alhamdulillah kira keluar hutan gitu. Pada senang-senang banget. Mereka kan naik 5 hari 4 malam. Gue 4 hari 3 malam ya kan. Iya. Akhirnya keluar hutan. Ketemu jalan aspal ya. Ada yang pada ini dah tuh. Ngecek HP, nyari sinyal biasa. Kalau gue nyari air. Gue haus banget kan. Soalnya air Taman Hidup itu beda banget bang. Iya. Kayak ada lumut-lumutnya gitu. Agak butek gak sih? Iya lebih butek. Nah, gue ada pas keluar hutan itu gue ngeliat kayak irigasi. Nah itu air kencang banget kan. Gue liat, gue cium gini, wah bening banget nih. Gue ngeluarin inian lah, gelas, gue minum. Wah seger coy, lu mau minum gak? Bang seger bang. Seger ini mah, asli. Daripada Taman Hidup. Gue bilang. Pada minum dah tuh. Biasa pada ada yang foto-foto sembari jalan. Itu dulu tuh masih nggak kayak sekarang yang banyak perkebunan tomat segala macam ya. Terus banyak cabang. Jalan tuh, udah dari situ ternyata masih jauh bang. Base camp. Iya, gue nanya, kan si orang ada yang nanya kan, rombongan nih, Pak ke base camp Bremi masih jauh. Ini udah desa Bremi. Kamu kalau base camp masih jauh sama. Masih sekitar 1,5 jam. Bujo, kata gue, udah nikmatin aja, gue bilang. Udah tuh jalan. Nyampe bang, tenang, jalan aja. Ini udah aspal kan jalan itu ya? Ini udah aspal bang. Iya, udah selalu, gue bilang. Ada warung. Akhirnya pada berhenti tuh di warung. Taruh bang, gue mau beli es dulu, aus banget kayak. Pada minum es. Udah, gue langsung ke base camp. Langsung base camp, abis Gapura belok kanan ya. Iya bang. Udah tuh sampai base camp. Gue salaman tuh ketemu Pak Arifin kan yang punya base camp. Baru turun mas. Iya pak. Gimana? Aman gak? Aman. Alhamdulillah pak. Gue bilang gitu kan. Padahal mah dalam hati anjir. Aman apanya ya kan. Udah tuh anak-anak sampai. Ini base camp Pri. Iya udah. Alhamdulillah akhirnya sampai juga kata dia. Ada anak-anak tuh ya kan. Ini gue udah gak ada jalan-jalan lain, gak ada, udah ini udah jalan gede tuh. Enggak, gue masih masalah saya jalan mulu aja, tiap hari jalan, bangun tidur jalan kata dia. Udah sekarang udah tenang lu istirahat. Lu mau susu nggak? Kalau pada mau susu pesan sama Pak Arifin, gue bilang susu inian, susu sapi gitu kan. Boleh tuh, boleh. Kayak pakai es batu enak bang. Ada bosan steko bang, steko minum. Ada yang mandi bersih itu. Nah gue ngobrol sama Pak Arifin, itu yang di Cikasur itu dulu ada yang, maksudnya pernah ada yang ngalamin apa aja Pak Arifin. Gue speak lah, nanya bang, ada yang ngalamin apa aja? Wah macem-macem mas kalau itu. Enggak, soalnya pas saya di Cikasur kemarin ngeliat kayak inian, ya apa ya, makhluk halus lah kalau menurut saya. Cuman saya nggak tahu wujudnya gimana gitu. Cuman teman saya bilang kayak perempuan. Mas dulu tuh kan Cikasur ya bekas pembantaian segala macem.
Sejarahnya ya. Iya. Nah, dia sempat cerita juga katanya dulu sempat ada pendaki juga, Bang. Di pendaki meninggal di situ, dikuburin di Cikasur katanya. Cuman gua nggak tahu pasti ya. Iya. Ya udah tuh akhirnya ya udah. Oh, jadi gitu ya, Pak. Ya udah, akhirnya gua bersih-bersih tuh, bersih-bersih. Udah tuh, gua kelar mandi, baru gua lihat tuh, Bang. Biasa kan namanya kelar mandi, lihat foto-foto. Udah, foto-foto kirim dong yang cakep-cakep. Gua lagi ngeliat foto-foto tuh yang di teman HP teman gua. Lu lihat dah foto Joni. Kan dia yang moto itu, moto si Musang itu dinamain nama dia Joni, Bang. Lu lihat nih foto Joni. Ujung kan. Wah, ini mah bukan pohon, coy. Kata gitu kan. Lu lihat nih. Nah, iya ya. Kok gue baru ngeh? Nggak tahu, gue juga baru ngeh gitu gue. Pas gue lihat-lihat kok beda aja kata gue. Wah, baru tuh anak-anak. Ini siapa ya? Pada malah ngikut lagi. Ini dihapus jangan. Ya udah jangan dulu, jangan dihapus dulu gue bilang. Buat kenang-kenangan. Yaudah ya. Yang bersih, mandi-mandi ya kan. Nah, kalau gue makan tuh, nyari makan, Bang. Emang pas turun itu gue kayak merasa gue lapar banget. Kalau gue habis makan soto di Paripin itu, makan soto. Tapi gue masih lapar ya, gue nyari bakso keluar. Udah tuh. Balik lagi, makan apa, Bri? Nih, buat bakso gua. Makan gak? Beli mana? Sono no. Cari aja. Ya udah. Cari. Akhirnya kita mutusin bermalam di situ, Bang, di Paripin, karena kan mobil yang mereka charter itu nyebutnya besok pagi. Udah, kira kita mutusin bermalam di Paripin semalam, baru besoknya balik mereka ke Surabaya lagi. Itu ceritanya gitu, Bang. Tapi pas sampai bawah itu nggak ada yang cerita nih dari teman-teman lu ngalamin apa gitu dia. Kalau teman-teman sih paling kayak yang tadi gue bilang, yang lihat sosok itu doang. Cuman nggak tahu yang Nggak peserta lainnya gitu. yang lainnya gue nggak tahu, Bang. Nggak ada yang cerita berarti. Pas gue kulik-kulik kayak, lu malam ada yang ngipi-ngipi basah nggak lu? Gue lagi ini biasa kan, kalau kargo puro kan biasanya mitos-mitosnya kan kayak gitu ya. Iya. Ada yang ngipi basah nggak? Ini dia, Bang. Sempaka kan kemarin di Jemura itu di Keril. Gua nggak mimpi. Mungkin dia takut malu juga kali ya, nggak mau cerita atau gimana. Juga nggak, kurang paham. Anak-anak sih bilang nggak ada, aman-aman aja. Aman-aman aja gitu. Itu. Berarti cuma yang di Cikasur nih lu sempet ngeliat sosok perempuan ya, kuntilanak di yang pesantren angkring ya. Kalau yang di pohon, iya perempuan kayak ya modelnya kuntil lah. Iya, yang lu nggak bisa pernah kencing, ada temen lu kencing di depan tenda, di teras tenda ya. Nah, cuman kalau yang di bangunan itu gue ngeliat sebelum maghrib. Iya. Itu ada berapa orang berarti itu? Apanya? Ada sendiri doang berarti sosoknya yang di bangunan tua itu. Itu ada kudanya, ada si Perempuan ya. perempuannya, ada kayak modelan pelayan gitu. Pelayan itu kayak ada dua. Berarti kayak 3 orang berarti gitu. Ya tiga orangan. Sosok berarti perempuan sosok ini ya. Perempuan kayak pelayan itu semua juga kayak orang-orang pribumi gitu, Bang. Tapi sosok yang satu ini noni Belanda berarti. Kayak mungkin kayak bangsawan Belanda gitu ya. Iya. Yang Berbeda bajunya ya berarti ya. Iya, soalnya pakaiannya itu lebih ke apa ya? Dress ya, mungkin dress ya sebutannya. Iya, dress gitu putih. Kayak rok yang ngembang gitu ya. Kayak yang di biskuit gitu. Biskuit roaming. Oh iya berarti ngeliat itu tuh ya. Yang ngeliat temen lu juga ngeliat tuh ya berarti. Yang ngambil air. Temen gua tuh yang berangkat. Berarti kan dia kan pas naik dari Sungai Kolbu, berarti dia ada sebelah kiri ya. Nah iya, Pak. Jadi pas gua posisi balik ngambil air, Pri, lu lihat, padahal gua udah ngeliat. Nyolek gua, lu lihat dia nunjuk kan. Oh iya ya, padahal gua udah ngeliat sebelumnya. Padahal gue udah ngeliat nih. Itu apaan ya tadi ya? Ya lu lihat apaan? Ya, sama berarti kalau lu ngeliat itu, gue ngeliat itu, gue kayak gitu. Coba satu lagi nih sosok yang lu temuin di Puncak Rengganis nih. Nah itu masih tanda tanya nih, dari mulai penampilannya aja dah. Gimana tadi tuh penampilannya? Penampilannya itu kayak pakaian kebaya, rapi lah kayak. Tapi cantik Banget, Bang. Jaraknya ngeliat jauh nggak lu dari lu lihat itu? Lumayan, cuman lumayan jauh. Jadi kan posisi gua dari sini kan bangunan yang itu kan di bawah ya? Iya. Oke, iya. Posisinya dia tuh di rada sananya. Nah, gua tuh sempet cerita juga, Bang, sama bokap gua.
Pak, kan gue beberapa hari setelah itu kan gue sempat mimpi juga bang. Gue sampai pulang itu gue masih mimpi si itu lagi. Oh, perempuan yang itu. Jadi sempat mimpi. Akhirnya gue mutusin gue cerita ke bokap, Pak, lagi pas kemarin habis dari Argo Puro kayak disering dimimpin kayak gini. Cuman mimpinya tuh kayak buat ngajak ke sini, kayak ngajak ngedeket nyuruh kedeket ke dia gitu. Terus bokap gue bilang itu gue lupa ingat. Terus bokap gue bilang, oh gak apa-apa, itu sebenarnya tadi itu dia mau ngajak kamu, cuman kamunya itu gue juga nggak tahu ya. Ini versi bokap gue bang. Bokap gue bilang kamunya itu soalnya udah ada yang jagain leluhur Mbak Uyut. Jadi Uyutnya makanya nggak ngikut ya. Uyutnya nggak ngasih gitu kan. Cuman bokap gue bilang Uyutnya tuh nggak ngasih. Berarti dari mulai itu dia udah ini kali ngajak-ngajak lu buat netop di situ mungkin pria. Ya mungkin. Ya kalau lu maranin perempuan itu mungkin lu masuk berita kali, Pri. Mungkin kalau gue maran ke arah sana, mungkin gue nggak tahu. Iya, lu masuk berita. Awal-awalam bang, mungkin pindah alam atau apa ya? Hilang di Gunung Argo Puro gitu, pendaki asal kota Jakarta. Lucu aja. Lucu ya. Oke nih, Bang Nabi. Nih perjalanan emang asik banget sih ya. Seru. Argo Puro itu asik. Jadi kayak jalan terus ya. Yang dimana teman-teman bilang tuh banyak vlogger apa yang lain-lain. Ya, kita nggak bisa menyalahkan mereka ya. Iya. Gunung Argo Puro itu landai, cuma treknya aja yang terpanjang. Biji mata lo. Biji mata lo landai karena lu nggak ngalamin, nggak langsung sono. Mungkin lu kalau di vlog ya, mungkin yang pas di sahabat kecil sahabat besar aja yang di vlog kan landai itu. Kelihatannya mah enak aja. Iya, enak aja kan, yang landai-landainya aja yang dilihat. Padahal mah pas jalanin, aduh, gak enak banget. Emang kacau sih. Oke nih Bang, thank you banget nih Bang udah datang dan mau menceritakan pengalaman pendakian. Ini keren banget sih menurut gua nih, Gunung Argo Puro dengan sejuta keindahannya ya. Masih di tahun itu mungkin masih banyak banget merak ya. Dan dari teman juga ada yang lihat rusak itu ya. Masih banyak banget Bang. Emang kan Gunung Argo Puro itu salah satu kawasan Swaka Marga Satwa, kawasan Gunung Hiang kan. Jadi di mana yang di gunung itu jadi ada binatang endemik kawasan situ. Kawasan situ ya, itu merak ya itu. Salah satunya merak. Enak banget itu berak sambil ngeliat merak itu asik gitu, serius. Asik. Keren banget itu. Bang, usaha lu gimana Bang? Masih jalan sekarang Bang? Sablon. Alhamdulillah, usaha sablon sama ini sih beberapa kadang ada open trip gitu kayak privat berarti. Lebih ke privat apa ke trip inian lu? Cuman lebih ke private sih kalau gue Bang. Lebih ke private aja. Lebih ke private. Jarang gue kalau mau buka open trip. Karena suka males aja ngurusnya terlalu banyak. Terus kalau teman-teman yang pengen ikut private trip, gimana tuh Bang caranya Bang? Bisa langsung DM aja. DM ke Instagram lu ya. Apa namanya? Traveler Males. Traveler Males. Traveler Males ya. Nah, kalau itu ada lanjutan sebenarnya Bang. Apa tuh? Malas di rumah. Malas di rumah keluar terus gitu. Nah, sablonan lu apa namanya Bang? Sablonan gua usahanya sablon itu namanya Rotes Sablon. Rotes Sablon. E-nya 2, Rotes. Itu bisa minimal maksimal tuh Bang buat nyablonan satu baju. Bisa satuan, bisa lusinan, bisa partai besar, bisa. Bisa tuh ya. Gimana caranya Bang kalau teman-teman pengen nyablon tuh Bang? Kalau mau bikin kaos, custom kaos segala macam bisa langsung ke Instagramnya Rotes Sablon atau Instagram Grow juga bisa. Iya, nanti gue tandain aja di kolom deskripsi Bang ya. Oke Bang Apri, sebelum mengakhiri video kali ini mungkin punya pesan-pesan Bang buat teman-teman semua Bang. Ya, kalau pesan-pesan sih menurut gua kalau buat teman-teman ya, apalagi yang sering ikut open trip kayak lebih selektif lagi untuk nyari-nyari operator sama lu harus tahu latar belakang itu operator, apakah si guide-nya ini berlisensi atau enggak. Kadang kalau yang guide-nya nggak berlisensi itu suka rada susah Bang. Kalau guide yang berlisensi itu ada badan hukumnya Bang. Benar. Jadi kalau misalkan ada kasus di gunung itu bisa dibawa ke badan hukum, gitu ya? Bisa langsung di-cut atau di kasus pidanain. Iya. Gitu. Berarti satu lagi gue minta teman-teman tuh jaga sampah lu turun lagi ke bawah. Kalau lu kagak bisa ngurangin, jangan bawa sampah lu ke gunung. Benar. Minimal bawa turun lagi ya sampah kembali ya. Minimal ngurangin ya. Oke. Jangan nambahin. Mungkin itu nih dari gua Bang Mange. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.